Oke ya, selamat malam. Jody, dengar suara saya? Dengar suara saya? Yusuf? Dengar, Pak. Oke ya, selamat malam. Kita lanjut ke chapter 12. Di chapter 12 ini lanjutan yang kemarin. Oke. Kemarin kan kita machine learning ya, dari AI, machine learning. Terus selanjutnya kita bahas tentang deep learning. Kemarin saya ada ngasih tugas. Siapa mau present? Silakan. Saya Pak, Darwin Pak. Oke, silakan. Darwin. Oke, tunggu ya. Udah nampak layarnya Pak? Udah, oke. Nah, Coba. jadi yang saya pilih itu ini snap kamera. Ini snap kamera itu Bapak tahu Snapchat kan? Iya. Snapchat filter kan itu ada di HP gitu kan. Cuma ini snap kamera itu supaya ini filternya ada di PC. Nah, jadi ini kenapa saya pilih ini ya? Ini menggunakan machine learning, terutama face detection. Jadi di sini bisa dinengok kan. Dia detect mulut, mata, dan gimana ya? Lebih tepatnya muka. Jadi dia detect semua fitur yang ada di muka Anda. Itu. Jadi kalau mulutnya gerak, karakternya ikut gerak juga, filternya ikut gerak gini. Misalnya ini kan mulutnya gede gitu. Nah, itu menggunakan ini algoritma Viola and Jones. Itu algoritma yang biasanya digunakan untuk mendeteksi wajah. Jadi ini algoritma ini digunakan dikarenakan algoritma ini mengenal kebanyakan dari fitur-fitur yang ada di muka manusia. Jadi begini aja sih Pak, yang aplikasinya saya cari. Oke, bagus Snapchat ya. filter. Ya, ini kan mulutnya nengok nih. Jadi ini yang dipelajari ya mukanya gitu, deteksi muka. Nah itu aja Ini Pak. salah satunya biasanya untuk ini ya, kayak game video itu kan Darwin? Kayak Iya tutorial buat ya. streaming lah. Tapi Streaming ya, kan? tapi Snapchat filter sih kebanyakan orang pakai buat itu, buat di Snapchat aja, buat senang-senang aja kayak gini-gini ngomong video call. Sama ya kalau ini buat streamingmu ya. Ini kan versi barunya. Oke gitu aja Pak. Oke, bagus ya. Chat anggota kelompoknya Darwin. Oke Oke, Pak. good. Yang penting saya intinya sih Anda sudah paham. Oh, rupanya ini contoh bagaimana sih untuk penerapan machine learning ya. Oke. Selanjutnya silakan. Saya Pak Hendra, Pak. Oke, silakan Hendra. Oke. Coba Anda di present ya. Hendra kamu mute loh by the way. Jangan di mute. Oh, sorry Pak, saya mute tadi. Oke, sip. Jadi punya saya tuh saya dapat service stream seperti Netflix sama YouTube gitu Pak. Yang di Netflix tuh misalnya saya suka nonton film horor kan Pak. Jadi yang direkomendasikan ke saya itu film horor seperti sebaris ini semuanya film horor. Sama juga di YouTube. Di YouTube itu ada algoritma di mana kalau view-nya banyak dan durasinya panjang, itu akan direkomendasikan saya berdasarkan histori yang saya lihat. Seperti saya suka buka lagu di YouTube kan, Pak. Jadi akan dibuatkan satu playlist gitu untuk saya. Yang saya dapat seperti itu sih, Pak. Ini pakai algoritma apa ya, Indra? Ya nggak dapat namanya, Pak. Namanya. Ya, ini namanya kan salah satunya nanti kan muncul iklan juga kan? Iya, Pak. Kalau apa sih iklan yang sering dibuka? Contohnya kalau kita biasa belanja di Tokopedia, bener kan, Indra?
Iya Pak, betul. Ya, Jadi nanti yang berdekatan, yang bersangkutan keluarnya. ya yang bersangkutan ya itu. Oke, bagus. Cuma saya penasaran apa nama algoritmanya itu, Ndra? Iya Pak, saya udah nyari, nggak dapat pula Pak. Nggak ada bahas. Eh, Iya, Oke ya, iya. good. Terima kasih Pak. Oke, next. Saya Pak. Oke, silakan. Jadi yang kami itu tentang reaksi biokimia. Hmm. Jadi inputnya itu adalah molekul barang kimia ini untuk prediksi bioaktivitas. Bioaktivitas itu senyawa aktif dalam suatu obat. Ini tentang prediksi obat Alzheimer. Jadi dia input ininya, baru dia akan prediksi keluar molekul-molekul ini barang-barang biologi, jadi saya agak susah jelasin. Lalu nanti ada PIC 50. PIC 50 itu senyawa aktif dalam suatu obat. Oke. Algoritma yang dipakai itu random forest. Algoritma random forest ya di Ya, Pak. machine learning ya. Ya, betul. Oke, good. Ini pakai apa ini yo? Pakai Python ya? Ya, Python, Pak. Ini bisa buka di notebook kok, Jupyter. Jupyter ya. Ya. Oke, good. Oke, next. Jangan lupa yang sudah present anggota kelompoknya ya. Dari kelompok Derwin, kelompok Yusuf. Ada lagi? Gampang ya. Jadi saya sih mintanya pengen Anda cari yang simpel-simpel saja, nggak usah yang ribet-ribet ya. Yang penting Anda sudah paham, oh rupanya seperti ini implementasinya untuk machine learning-nya. Ada lagi? Baru 2 kelompok, 3 kelompok ya. Kalau tidak ada yang present, kita lanjutkan di materi chapter 12. Itu membahas tentang deep learning ya. Ayo, ada lagi? Ada lagi kah? Ayo silakan. Sudah, nggak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, presentasinya saya tutup ya. Baru kita masuk ke materi selanjutnya. Kelompok Hendra, kelompok Yusuf, sama kelompok Derwin. Ayo, silakan. Iya, jadi presentasi di awal ya. Kalau saya sudah materi, berarti saya anggap Anda nggak ngerjakan tugas yang kemarin. Ada lagi mau present? Saya mau present, Pak. Iya, ayo silakan. Oke. Bentar ya, Pak. Iya. Ada Dennis? nggak, Pak, layarnya? Iya, nampak. Ayo, coba jelasin apa yang dibuat. Project yang saya ketemu ini, dia bisa bikin foto biasa, terus dia ubah jadi kartun gitu. Contohnya kayak gini. Dia foto awalnya tuh kayak gini. Terus dia nanti baca dia punya di foto kan nanti dia jadi dalam bentuk angka gitu, terus nanti dia edit jadi grayscale, terus udah habis dari grayscale nanti dia edit dia punya per pixel-pixelnya gitu, terus nanti hasil terakhirnya jadi versi kartun kayak gini. Ini pakai metode apa ini, Dennis? Apa? Machine learning kan banyak kan. Ini pakai algoritma apa? Saya kurang yakin sih, cuma dia convertnya pakai Python punya OpenCV, terus OpenCV dia pakai IMRead gitu, IMRead. Ya, OpenCV itu salah satu bisa untuk voice recognition ya, istilahnya kayak deteksi nanti namanya siapa ya, contohnya Denisa, terus Derwin. Dia kalau lihat videonya nanti akan muncul ya, biasanya itu
pakai OpenCV sih untuk ini ya, untuk berhubungan dengan image. Oke? Oke. Good. Oke. Next. Habis kelompok Denisa, siapa lagi? Mau present? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Berarti termasuk deep learning juga termasuk dong, Pak? Atau deep learning termasuk. termasuk ya? Saya bisa Iya. presentasi nggak, Pak? Boleh, silakan. Bentar ya. Iya. Deep learning itu bagian dari machine learning ya. Karena machine learning itu sangat banyak sekali. Jadi salah satunya juga deep learning. Oke. Coba jelasin nih, Chen. Aplikasi apa ini? Chen, suaranya, speakernya ya, diaktifkan. Udah, Pak. Oke, sip. Coba jelasin. Jadi ini jadi sebenarnya ini kayak game untuk kita main menggunakan gambar. Jadi di Google-nya itu akan menebak kita gambar apa. Jadi sebenarnya itu dia udah ada beberapa dataset yang udah di lock sama si mesinnya. Jadi dia bisa mendetek kita gambarnya apa gitu. Tapi dia kasih tahu dulu kita contohnya mau gambar apel, nanti kita gambar apel semirip mungkin, nanti dari programnya akan munculin apakah itu betul atau enggak. Jadi dia menebak sih. Jadi mainnya lebih ke menebak sistemnya. Oke. Coba. Jadi contohnya ini scorpion. Berarti kita harus menggambar scorpion. Scorpion itu I see hockey puck. jadi or dia bomb, or apple, or cherry. I see tanda gitu submarine sih. or Jadi swan. dia kayak nebak sampai kita bisa ditebak atau waktunya habis. Kalau waktunya udah habis dan kita nggak bisa nebak, berarti nanti dia next ke selanjutnya. Dia biasanya 6 aja sih gitu. Sorry, I couldn't guess it. Gitu, Pak. Jadi dia ada kumpulin. Ya, Pak? cobain satu yang hampir mirip. Coba lihat. Yang mirip tipot. I see shoe, or squiggle, or toaster, or hockey puck. I see frying pan. Nih, I Pak. know, it's teapot. Kalau dia tipot berarti dia tahu kalau itu gambar tipot gitu. Jadi dia udah ada datasetnya gitu. Oke, good. Oke, kasih Pak. Oke. Next. Pokoknya yang penting Anda paham ya, nggak harus aplikasi yang wah kan, yang umum pun nggak masalah. Yang penting rupanya seperti ini implementasi penggunaan machine learning. Ayo Andri. Jadi yang saya presentasikan tuh project mata kuliah yang lain, Pak. Jadi di sini aplikasinya itu untuk memprediksi tentang penjualan dari suatu game berdasarkan data berupa umur, developer ranknya, kemudian ada skornya, platform, genre, rating, sama model apa yang mau dipakai untuk prediksinya. Itu ada 3 pilihan sih, decision tree, random forest, sama gradient boosting. Misalnya kayak di input umurnya berapa, kemudian ranknya berapa, kemudian skornya misalnya 10 atau berapa. Pakai model gradient boosting gitu. Jadi dia prediksi value-nya itu rendah atau tinggi. Nah di sini ada dijelasin sih soal value yang tinggi itu berapa sama yang rendah itu berapa berdasarkan rata-rata dari dataset yang kami pakai. Gitu. Okay. Ini pakai algoritma apa Andri kalau boleh tahu? Gradient boosting. Iya. Oke, good. Oke, next. Silakan. Habis kelompok Andri. Sudah semua? Sudah semua ya? Kalau sudah semua, saya lanjutkan ke materi chapter 12. Oke, ada yang belum present kelompoknya? Sudah semua ya? Ada lagi nggak sebelum saya masuk ke materi 12? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, bagi yang sudah present, Anda chat di ini ya, di kelompok ini.
Bagi yang present seperti biasa plus 5, nggak present minus 5. Oke. Selanjutnya di materi chapter 12 ini masih kelanjutan machine learning yang kemarin ya. Di chapter 12 ini kita bahas tentang deep learning. Oke, saya sharing. Oke, sebelum masuk materi, ini ada salah satu contoh penerapan bagaimana sih deep learning di otomotif dan di industri. Cognex Deep Learning is the first deep learning-based image analysis software designed to solve the most complex and challenging manufacturing inspections. Combining human-like intelligence with the reliability of machine vision, Cognex Deep Learning is capable of functions once considered impractical or impossible to automate, like defect detection. No two defects ever look exactly the same, making the use of rule-based vision systems difficult. As a result, many quality inspection processes are done manually. Cognex Deep Learning, however, is example-based. By learning all the normal variations found in good parts, it can identify bad parts and spot issues like defects on weld seams, irregularities in cylinder walls and piston rings, and defects in airbag stitching. Not only does Cognex Deep Learning find defects, it can also classify defect types. Is that defect a tear or a stain? Identifying the defect type right away better enables process improvements upstream. Deep learning-enabled classification can also count and identify parts, like these spark plugs. To do this, the software generalizes the defining features of a spark plug, its size, shape, and surface features, in order to count them, then uses color information to classify them by type. Optical character recognition, or OCR, can be difficult even under ideal circumstances. Lighting glare, distortion, and confusing backgrounds make it impossible for a machine vision system to locate and recognize characters. Cognex Deep Learning, though, includes a pre-trained font library that can be further refined on the factory floor with actual samples, helping it decipher hard-to-read or damaged characters more easily and reliably. Final assembly check of trim components is another process that has typically been done manually. The high level of complexity, plus frequent line changes, make this particular task hard to automate. By learning the appearance of each possible component, Cognex Deep Learning not only verifies proper assembly of a model, but can also quickly switch over to another model with ease. No reprogramming and no downtime needed to swap over the line. These are just a handful of applications where a solution like Cognex Deep Learning can be used to help automakers increase throughput and efficiency. To learn more about Cognex Deep Learning and its other toolsets, visit cognex.com/deeplearning. Satu lagi. Deep learning is changing what's possible in machine vision and factory automation. Cognex Deep Learning is a powerful yet flexible example-based machine vision toolset that automates applications not possible with conventional rule-based systems. Cognex Deep Learning is an example-based solution using sample images to build neural networks that identify problems and detect defects. By learning what a good part looks like, it can easily detect unexpected anomalies. Oke ya, kalau di industri ini salah satunya kenapa sih industri pakai otomasi kan? Biasanya kan pakai ini ya, deep learning, machine learning. Salah satunya ini seperti ini. Di defect, industri kadang ada beberapa defect yang toleransi. Contohnya ini 50%, ada yang nggak reject. Ada yang defect sedikit tergantung kelasnya ya, istilahnya komponen kelas A, kelas B, kelas C. Oke. Kalau komponen kelas A itu contohnya untuk komponen kesehatan, itu dia tidak ada toleransi. Contohnya untuk pesawat terbang, komponen yang dipakai untuk pesawat terbang, terus komponen untuk nafas ya, detak jantung, atau untuk angkasawan, luar angkasa ya, itu di perusahaan itu ialah defect-nya itu nol tolerance. Jadi kalau seperti ini nggak dianggap defect. Terus ada yang komponen kelas B, itu contohnya untuk TV. Habis itu dia tidak terlalu untuk urgent kesehatan ya, atau keselamatan nyawa. Seperti mesin cuci, itu dia ada bisa untuk toleransi. Contohnya reject seperti ini, dia bisa untuk toleransi. Terus ada komponen kelas C, itu seperti mainan anak, itu dia nggak peduli. Walaupun 90%
defect-nya itu kadang yang penting selama barangnya bisa jalan, bisa bunyi, biasanya sih nggak ada masalah. Nanti rusak 1 bulan 2 bulan itu nggak masalah. Oke, jadi di industri ini kalau yang ngecek mata visual ya, itu kan dia kadang komponen seperti ini bingung, ini defect atau reject. Kadang, nampaknya dia lelah kan. Tak tahu ini dianggap nggak lihat, rupanya ini ada defect. Tapi kalau kita pakai mesin ya, apalagi pakai deep learning, ini salah satunya. Jadi di kamera vision itu kan nanti dia ada kamera 360 derajat, dia akan memfoto semuanya, itu komponen yang masuk, dan nanti akan seandainya dia defect ya, seperti ini, otomatis nanti mesinnya dia akan bunyi. Oke. Ini salah satunya istilahnya untuk human error di industri. Kalau di yang saya ke tempat kerja ini seperti ini contohnya. Jadi dia sudah pakai alat ya. Alatnya sih agak mahal. Itu kurang lebih sekitar 2 miliar untuk deteksi ini ya. Ini yang paling murah. Oke, kita lanjut lagi. Learning what a good part looks like, it can easily detect unexpected anomalies such as soldering issues, missing components, or surface defects. Constant product changeovers used to make assembly verification impractical to automate, but with Cognex, the system creates a library out of individual components within a layout, checking to see if the features are correct, missing, or otherwise damaged. The system can then easily be reconfigured for new models using the same components, all with minimal setup. Much like individual features, defects themselves can be identified and categorized. Identifying and then classifying defects in real time gives manufacturers valuable information, allowing them to pinpoint potential issues and quickly avoid scrap downstream. OCR is a challenging machine vision application even under ideal circumstances. Vision systems often struggle with poor lighting conditions, reflectivity, and confusing backgrounds that obscure the text. Cognex Deep Learning, however, uses its powerful algorithms and neural networks to decipher many text-based codes right out of the box. Added refinement on the factory floor using real parts further improves read results. These are just a handful of applications where Cognex Deep Learning can be used to help electronics manufacturers automate processes they couldn't before. To learn more, visit cognex.com/deeplearning. Oke, kita lanjut ke materi chapter 12. Oke, barusan Anda sudah melihat introduction bagaimana sih penggunaan deep learning. Ini salah satu contoh sederhana. Oke, ini adalah deep learning. Bagaimana mesin ataupun otomasi itu untuk mendeteksi. Seandainya ada contohnya waktu masuk ke solder, manual inset ataupun masuk mesin SMT, kalau seandainya ada pemasangan komponen, rupanya komponennya wrong komponen, seperti defect, reject, itu dia otomatis dia akan capture dan nanti mesinnya akan bunyi dan akan menunjukkan di dashboard, di monitor ya, rupanya rejectnya di sini. Contohnya lokasi J12, otomatis nanti si usernya yang menjalankan otomatis dia akan ngecek, ditandain, rupanya ini reject, nanti baru istilahnya masuk ke revoke. Jadi deep learning salah satu dari cabangnya machine learning ya, ini sangat berguna sekali di industri ataupun di perusahaan dan lainnya. Oke, masuk ke istilahnya introduction. Jadi deep learning merupakan salah satu istilahnya pengembangan ya dari machine learning. Dan di deep learning itu menggunakan artificial neural network ataupun ANN. Jadi di deep learning itu istilahnya apa sih pembelajarannya atau teknik yang digunakan. Jadi di deep learning itu ada yang menggunakan metode supervised, ada semi supervised dan unsupervised. Ini adalah yang digunakan di metode deep learning. Terus bagaimana sih cara meniru deep learning ya? Kok bisa atau kita masukkan komponen, kita masukkan contohnya PCB ya, dia akan tahu seperti manusia menginspek, mengecek ya.
rupanya komponennya problemnya di daerah A, di lokasi J2. Ini karena kenapa? Karena ini menggunakan metode kecerdasan buatan. Oke. Atau istilahnya menggunakan artificial neural network. Oke, ini metode yang dipakai untuk deep learning. Terus apa itu deep learning? Oke, ini secara teoritis, ini bagaimana sih kita untuk pembelajaran mendalam. Oke. Jadi di sini itu salah satu bagaimana itu mesin ataupun komputer itu bekerja meniru cara kerja manusia. Oke. Dan di deep learning itu istilahnya untuk kalkulasinya itu dibanding manusia itu 100%. Kenapa seperti itu? Karena deep learning itu tidak istilahnya lelah, tidak pusing, karena sudah terprogram. Kalau manusia contohnya untuk menginspek, rupanya ngantuk, harusnya yang ini reject bisa kelewat. Oke. Tapi kalau kita menggunakan mesin, terus menggunakan komputer, itu adalah salah satu kita untuk menghindari istilahnya ini ya, problem-problem ini yang menyebabkan error. Jadi di sini bagaimana sih metode atau artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan itu diimplementasikan, terus diterapkan untuk membantu kerja manusia salah satunya. Di deep learning ini mengenali tanda-tanda berhenti serta mampu membedakan antara tiang listrik dan manusia. Seandainya ini salah satu aplikasi yang otomasi seperti mobil berjalan ya, tanpa kita supir, itu salah satunya di US yang sudah diuji coba. Oke. Kalau di Indonesia pakai mobil itu susah ya, banyak polisi tidur. Oke. Terus selain juga teknik lainnya itu salah satunya itu untuk pengenalan suara, terus pengenalan wajah, itu bisa juga menggunakan Python, salah satunya itu pakai OpenGV, ini menggunakan deep learning. Terus bagaimana sih perbedaan antara machine learning, deep learning itu tidak ada perbedaan. Karena deep learning itu merupakan bagian dari machine learning. Istilahnya seperti yang kita bahas kemarin ya, secara umum itu adalah metode artificial intelligence. Di artificial intelligence itu ada sub-nya, itu yang disebut dengan machine learning. Dan di machine learning itu ada sub khusus, itu yang disebut dengan deep learning. Jadi secara keseluruhan deep learning merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Di deep learning, sebuah model ataupun machine learning itu perlu kita ketahui bagaimana dia istilahnya untuk menciptakan akurat, terus kecepatan data. Ini salah satunya gitu. Karena semuanya itu kan kita untuk model menggunakan komputerasi secara sendiri, terus secara dilatih, ditrain itu istilahnya untuk berulang-ulang supaya hasilnya sesuai dengan apa yang di planning atau dibuat. Ini secara umum yang tadi kita bahas. Jadi deep learning ini merupakan bagian dari kecerdasan buatan. Seperti ini ya. Kalau seandainya kecerdasan buatan ini atau artificial intelligence seluruhnya, maka ada machine learning dan ada deep learning. Oke, ini contoh sederhana bagaimana sih konsep dari deep learning, istilahnya biar Anda paham. Rupanya modelnya seperti ini. Terus apa aja sih contoh penggunaan deep learning itu seperti Siri ya, salah satunya di Apple. Terus ada Google Assistant. Ini istilahnya dia bisa kita perintah itu dengan mengenali dari suara kita. Oke, ini contoh penggunaan sistem pintar menggunakan deep learning.
contoh ini deep learning. Oke. Bagaimana kalau seandainya deep learning itu untuk mendeteksi bahwa ini istilahnya kucing A. Oke. Kalau dari belakang otomatis dia akan sama ya B ini. Terus kalau di deep learning ini dia akan bisa mendeteksi, oh rupanya yang ini yang sebelah kiri kucing A ataupun yang geser ke kucing B. Ini metode deep learning. Jadi deep learning itu seperti bagaimana sih otak kita berpikir, terus bisa melihat, membaca. Itu yang diimplementasikan ke dalam sebuah sistem. Ini contoh sederhana. Bagaimana istilahnya penggunaan untuk voice recognition. Di voice recognition ini istilahnya bagaimana pengenalan wajah. Oke, terus ataupun di dalam industri seperti untuk keamanan. Terus kalau saat ini kita mau masuk ya, di industri kebanyakan sudah kita menggunakan contoh deep learning ini. Si karyawan datang, terus dia akan scan wajah. Walaupun dia fotonya nggak pakai masker ya, karena dengan pakai metode deep learning itu otomatis dia akan, walaupun kita pakai masker, akan mendeteksi, oh namanya Saiful, suhunya 36,1, otomatis nanti dia pintunya itu akan kebuka. Oke, ini contoh bagaimana untuk penggunaan metode deep learning. Jadi di deep learning ini bagaimana sih seolah-olah aplikasi itu bisa menganalisis, istilahnya untuk behavioral analysis. Seorang aplikasi itu benar-benar berpikir dan bekerja itu seperti berpikirnya manusia. Ini contoh penggunaan, contoh sederhana bagaimana untuk implementasinya di deep learning. Next. Terus di deep learning ini menggunakan algoritma. Itu yang disebut dengan Artificial Neural Network ataupun ANN. Di algoritma ini adalah salah satu algoritma yang paling ajaib ya dari deep learning. Oke. Di algoritma Artificial Neural Network itu bagaimana istilahnya mensimulasikan model kerja otak, misalnya yang tersusun dari jaringan saraf antara neuron-neuron ya yang di otak seperti yang kemarin yang kita bahas sebelumnya. Terus bagaimana dia untuk mengimplementasikan ke dalam mesin, bagaimana untuk penggunaan titik-titik nodes seperti ini kan masing-masing ada titik-titik node-nya. Terus bagaimana untuk penggunaan layarnya antara terhubung satu dengan yang lainnya supaya untuk bisa mendeteksi, oh rupanya ini wajahnya si A, si B, ini si C. Ini bagaimana implementasinya di algoritmanya. Oke. Terus di deep learning ini kita bahas secara teoritis ya. Jadi modelnya beda dengan antara matematika dengan statistik. Oke, walaupun istilahnya sama-sama ya, istilahnya menggunakan metode perhitungan, terus modelnya itu istilahnya di sini itu lebih ditekankan untuk bagaimana pemodelannya, konsepnya, penggunaan learningnya untuk cara berpikirnya, ya terus bagaimana sih penggunaan node-node-nya, node ya, itu terus untuk layar-layarnya. Oke, ini contohnya. Di deep learning atau di ANN itu ada disebut dengan single layer perceptron model. Yang SLP itu salah satu yang istilahnya yang model jaringan saraf neuronal yang sederhana. Oke. Terus bagaimana model ini untuk lebih majunya, terus bagaimana untuk pengembangannya lebih mendalam. Terus bagaimana sih untuk pengelamatan datanya? Oke, istilahnya oh ini yang untuk binernya ataupun ini untuk multinomialnya. Terus berdasarkan apa yang kita masukkan untuk inputnya. Di SLP, single layer perceptron itu terdapat nanti nilai-nilai, istilahnya nilai-nilai ini di dalam untuk masing-masing lapisan yang kita input. Dan nanti akan menghasilkan sebuah outputnya ya. Yang nanti yang akan dihitung berapa nilai bobotnya. Terus berapa nilai untuk biasnya. Ke dalam nanti baru kita tambahkan ke untuk komutatifnya. Ini contoh sederhana bagaimana untuk
penggunaan single layer perceptron model. Terus ada single layer, ada model multi layer perceptron model. Oke, jadi kalau yang bagaimana untuk multi layer itu istilahnya di lapisan-lapisan ini nanti akan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya dan terdapat hidden layer-nya. Jadi apa sih pembedanya? Salah satunya faktor pembeda itu ialah di model perceptron ini dilapisi ada yang disebut dengan lapisan tunggal ataupun penggunaan algoritma backpropagation. Ini contoh sederhananya, istilahnya ada lapisan input, ada lapisan hidden layer, ada lapisan untuk outputnya. Jadi nanti dia akan menghitung masing-masing berapa nilai iterasinya yang seperti kemarin dalam perhitungannya. Oke, terus ini ada juga di deep learning model itu ada convolutional neural network ataupun bisa disingkat dengan CNNS. Oke. Model ini yang sering digunakan, istilahnya yang lebih banyak dipakai, karena salah satunya itu menggunakan IMAX ataupun visualisasi komputer. Oke, contohnya yang tadi ya punyanya Darwin itu kan berhubungan IMAX ya, itu bisa menggunakan model convolutional neural network. Ini untuk algoritmanya. Di algoritma CNN ini istilahnya nanti masing-masing memiliki neuron yang tersusun dalam 3 dimensi. Ada lebar, ada tinggi, dan ada kedalamannya. Oke. Jadi nanti masing-masing neuron ini dalam lapisan ini nanti akan terhubung antara satu dengan yang lainnya. Ini contoh sederhananya. Oke. Bagaimana sih penggunaan ataupun pemrosesan untuk model CNN? Ada input map, ada feature map, feature map ya, ini masing-masing. Ada convolution-nya, ada subsampling, convolution, ada subsampling, convolution. Ini contoh bagaimana penerapan untuk CNN. Terus di deep learning ada juga disebut dengan recurrent neural network. Metode RNN ini adalah menggunakan model jaringan saraf tiruan ya. Terus di sini ini nanti di mana koneksi antar unit itu nanti akan membentuk siklus model terarah seperti ini. Oke, jadi modelnya terarah ya, dari sini ke sini, output nanti ke sini. Ini contohnya. Oke. Enggak bolak-balik ya, ini dia searah. Oke, ini contohnya. Terus di RNN ini salah satunya contohnya untuk pengenalan ucapan ataupun untuk tulisan tangan ya. Tulisan tangan di isinya di ucapannya siapa atau tulisan tangan di belajarin itu nanti dimasukkan, nanti otomatis dia akan tahu, oh ini tulisannya Saiful, terus ini suaranya Saiful dan lainnya. Ini contoh sederhana bagaimana untuk penggunaan algoritma recurrent neural network. Terus ada juga disebut di deep learning itu ada untuk restricted Boltzmann machine ataupun biasa disebut dengan RBMS. Oke. Atau biasa ini disebut dengan model Markov-Wiener. Oke, di sini istilahnya salah satu deep learning yang arsitekturnya yang unik ya, sehingga nanti dia akan mempunyai variabel acak tersembunyi di dalam jaringan unit Wiener stochastic. Ini contoh sederhananya. Oke. Terus ada juga disebut dengan deep belief network. Ini contohnya seperti ini. Oke, ada hidden layer, ada visible layer. Oke. Jadi nanti masing-masing lapisan tersembunyi dari setiap subnetwork sebenarnya itu merupakan lapisan subnetwork berikutnya. Ini contoh penggunaan di BNS. Oke. Terus setelah Anda
paham ya, oh rupanya bagaimana model untuk deep learning-nya kita sekarang masuk ke contoh sederhana. Oke. Salah satu ini ya, Ronald Fisher itu yang ahli statistik. Oke. Ini salah satunya yang untuk referensi, untuk bagaimana sih penggunaan statistika, terus implementasinya. Oke. Apa sih bedanya statistik sama dengan deep learning ya? Kalau statistik itu biasanya kita membahas tentang penggunaan ANOVA. Kalau Anda belajar statistik itu nanti Anda akan belajar bagaimana untuk metode ANOVA, terus bagaimana kita untuk pengelamatan data, terus bagaimana ini kita untuk penggunaan distribusi normal, variance, terus nanti di selanjutnya itu nanti Anda akan belajar tentang one way ANOVA. Terus bagaimana kita untuk penggunaan sampel ya. Misalnya kita untuk membandingkan ada 3 sampel ataupun lebih itu menggunakan one way ANOVA. Terus atau pakai multiple ANOVA atau biasa disebut dengan multiple way ANOVA. Ini bagaimana untuk model ANOVA dalam satu arah. Ini contohnya. Jadi ini contoh bagaimana penggunaan statistik. Terus ada ANOVA, ada multivariance ANOVA. Ini kalau Anda belajar statistik. Terus ini bagaimana kita untuk implement di dalam eksperimen design dan heuristik itu ada disebut dengan F statistik dan F distribution. Kalau model statistik F itu rasio dan 2 varian statistik. Sedangkan untuk yang ini distribusi, ini nanti hubungannya kita dengan distribusi probabilitas, distribusi berkelanjutan, ataupun distribusi nol dari statistik uji. Ini contoh bagaimana sih kita untuk penghitungan choice words ya, seperti ini. Jadi ini tidak kita perlu cari manual ya, karena kita sudah ada aplikasi, kita tinggal aja masukkan untuk, kalau saat ini kita untuk penggunaan ANOVA, tinggal masukkan aja datanya, nanti otomatis dia akan menghitung. Ini contoh sederhana. Bagaimana untuk penggunaan ANOVA ini saya implementasinya ya. Ini di RStudio. Ini untuk penggunaan iris. Ini contohnya. Terus ini untuk penggunaan linear. Ada untuk prediksi ya. Ini ada normal, QQ, ada scale location, ada residual. Ini contohnya. Di statistik itu kita bisa juga untuk ini ya, analisanya, tapi tidak sedetail ataupun sebagus dan kita bisa setting itu sesuai seperti penggunaan implementasinya itu untuk deep learning-nya. Ini contoh sederhananya. Oke, kita masuk ke selanjutnya ya. Setelah Anda paham, rupanya penggunaan statistik seperti ini. Lebih kita banyak mainnya kayak seperti analisa. Terus penggunaan ANOVA-nya. Di deep learning itu salah satu algoritma yang biasa dipakai juga itu adalah algoritma Generalized Next Board ataupun biasa disebut dengan algoritma KNN. Di KNN itu bagaimana algoritma model pembelajaran ataupun berbasis contoh. Jadi sebelum algoritma ini bisa mendeteksi itu dia harus kita masukkan datanya. Misalnya kita latih, kita training, kita learning, kita untuk masukkan datanya. Terus bagaimana nanti kita untuk menampilkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Terus penggunaan metode untuk pencarian. Jadi secara sederhana bagaimana sih penggunaan algoritma KNN ini seperti ini rumusnya.
untuk perhitungannya. Terus ada juga algoritma Waksat ya di deep learning. Oke, ini contohnya. Terus ini kalau seandainya kita mau implement, istilahnya implementnya ini untuk neural network di Studio. Oke, jadi Anda harus install Keras ya, install Keras. Keras ini nanti kalau seandainya Anda pakai Python ataupun pakai Studio ini salah satu plugin untuk artificial intelligence. Ini ya Keras. Terus ada paket neural network-nya ini. Oke. Ini nggak mau ya, sudah diinstal. Terus ini contohnya untuk analisanya penggunaan neural network. Terus ini kita masukkan untuk nilai training dan datasetnya. Contohnya TKS sama CSS. Kita masukkan datanya. Terus nanti kita panggil library-nya itu neural net ataupun neural network. Oke, ini pembacaan paket. Terus nanti dia akan menampilkan contohnya kita untuk plot NN. Nanti akan hasilnya seperti ini. Ini data yang kita masukkan. Ini contoh sederhana bagaimana sih penggunaan neural network di RStudio. Terus ini bagaimana kita untuk training ataupun penggunaan dataset di deep learning. Oke. Jadi ini kita masukkan dulu datanya untuk 2 ya. Skillnya, contohnya ini 2, ada 30, 40, 85. Yang satu lagi itu 85, 50, dan 40. Terus ini untuk convert ke probability-nya, istilahnya untuk ke binary class. Seperti ini. Berarti probability ini ya, kita masukkan. Terus kita untuk klasifikasi penghitungan datanya. Ini contohnya kita masukkan di CSV atau di Excel. Terus kita masukkan untuk prediksinya. Oke, habis itu contohnya kita untuk variabelnya. Berapa sih untuk membership-nya, untuk data neural network-nya, untuk learning-nya. Ini contoh sederhananya. Oke. Jadi ini contohnya penggunaan klasifikasi di neural network. Anda harus install NNNet. Terus kita untuk train untuk datanya. Ini masukkan datanya. Terus bagaimana sih kita untuk klasifikasinya seperti ini. Untuk prediksinya. Ini untuk hasil neural network-nya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Kita masih teori ya. Masih teori secara umum aja. Karena deep learning agak ribet ya. Untuk implementasinya kalau seandainya kita buat aplikasi pun tidak cukup untuk 6 bulan ya untuk risetnya, itu perlu 1 tahunan. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan soal deep learning? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Jadi deep learning yang biasa saya lihat di industri itu penggunaan kamera vision untuk deteksi reject, untuk deteksi defect ya. Jadi komponen kita masukkan seperti contoh yang video tadi ya. Nanti dia akan muncul, oh rupanya ini defect-nya di sini, reject-nya di sini. Ini menggunakan deep learning. Dan harga komponennya sih pernah cerita ya, itu kurang lebih sih sekitar 2M. Bisa dapat mobil ya 2, bahkan bisa 4.
Gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan soal deep learning? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan soal deep learning? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya absen dulu ya, daripada saya lupa nanti. Yusuf hadir? Hadir, Pak. Andri? Hadir, Pak. Wilson Fernando? Wilson? Arik Bimantoro? Hadir, Pak. Arik? Hadir ya. Daniel? Hadir, Pak. Muhammad Rivaldi? Hadir, Pak. Melson? Hadir, Pak. Andrian Tony? Hadir, Pak. Rio Kusnadi? Hadir, Pak. Charlie Aprianto? Hadir, Pak. Licen? Hadir, Pak. Teddy Fernando? Hadir, Pak. Rosita Tandiono? Rosita? Denisa? Hadir ya. Andiko? Andi? Hadir, Pak. Jumiliono? Hadir, Pak. Jumiliono? Hadir, Pak. Hadir ya. John Susanto? Hadir, Pak. Hadir ya. River? Hadir, Pak. Jesse? Hadir, Pak. Lucky Andito? Lucky? Hadir, Pak. Hadir ya. Elvin? Hadir, Pak. Henry Wijaya? Hadir, Pak. Richard? Hadir, Pak. Jody? Hadir, Pak. Melna? Milna? Ardi Sutono? Hadir, Pak. Hadir ya. Milna hadir. Oke. Mel Ferrani? Hadir, Pak. Darren? Darren? Hadir, Pak. Hadir ya. David? David? Junifer? Hadir, Pak. Derwin hadir. Juken Lee? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Mikael? Mikael? Mikael satu lagi? Hadir, Pak. Teddy Sanjaya? Hadir, Pak. Kelvin? Hadir, Kelvin? Yudi Hartanto? Hadir, Pak. Jendri Winata? Hadir, Pak. Derek? Derek? Derek hadir. Oke. Ricky Ferniando? Melvi Devanlia? Melvi? Hadir, Pak. Hendra Wijaya? Hendra? William Surya? William Surya? Hadir, Pak. Kelvin Kurniawan? Hadir, Pak. Pak, Hendra Ya. tadi yang presentasi, Pak. Oh iya. Amir? Hadir, Pak. Hadir. Ricky Ferniando? Mikael satu lagi, Mikael 42? David Tarjo? David? Pak, Ya. Ricky izin, Pak. Tuh Derek ada chat di... Oke. Ricky ya. Oke.
Rosita. Wilson Fernando. Oke, saya contohin bagaimana sih penerapan OpenCV di Python ya untuk deep learning. Saya ada video. Kebetulan sudah ada yang buat ya. Jadi saya lihatin saja. Sebentar. Bentar, saya cari dulu. Bentar ya. Bentar, saya lihatin dulu project-nya. Oke. Oke, ini salah satu project ini ya. Bagaimana untuk penggunaan deep learning ini ya. Oke. Jadi deep learning itu Anda bisa buat gampang sekali. Anda tinggal aja ambil OpenCV. Tadi salah satu ada yang demoin ya bagaimana penggunaan OpenCV itu untuk Emacs. Terus ini contoh sederhananya. Oke. Jadi nanti di sini dia akan muncul tulisan yang bisa mendeteksi. Oh, ini Rizky. Oke. Ini pakai OpenCV ya di Python. Anda tinggal download, terus Anda ambil untuk implementasinya. Ini ya. Oke. Ini voice recognition deep learning. Jadi dia bisa kenal itu nanti istilahnya dikenalin dulu bagaimana untuk penggunaannya. Oke. Tadi contohnya. Terus kita juga bisa pakai chatbot ya dan lainnya. Ini contoh sederhana untuk penggunaan deep learning. Jadi kalau seandainya ada yang mau nyobain, Pak, saya mau cobain, itu Anda bisa ya install Python, terus Anda tinggal masukkan aja OpenCV. Oke. OpenCV salah satu plugin yang biasa dipakai untuk artificial intelligence, itu untuk Anda coba-coba. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, sorry Hendra, saya belum absen tadi, Pak. Hendra. Sudah, Hendra. Hendra. Udah. Oh ya, makasih ya, Pak. Iya. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih tugas lagi yang gampang-gampang saja. Oke ya. Kalau kemarin kan Anda pakai aplikasinya punya orang. Oke. Sekarang coba Anda otak-atik. Anda install Python, terus Anda pakai OpenCV ya, itu yang gampang aja. Itu salah satu tool artificial intelligence. Anda cobain, itu contohnya salah satunya yang paling gampang itu pakai face recognition ya untuk pendeteksi wajah atau pendeteksi suara. Oke. Bisa jadi nanti juga untuk bisa project akhir AI ataupun bisa untuk skripsi. Oke ya. Tugasnya coba Anda cari misalnya aplikasi yang Anda kembangkan sendiri. Oke, contohnya pakai aja yang OpenCV. Yang toolnya Anda tinggal download, terus Anda masukkan ke Python. Anda install Python, nanti Anda masukkan plugin OpenCV, nanti diotak-atik. Oke ya.
Jadi minggu depan Anda coba, Anda buat tool sendiri sederhana. Nggak harus pakai Python, boleh pakai apa saja. Contohnya, contoh sederhananya seperti aplikasi yang untuk face recognition atau untuk deteksi suara. Terus kemarin ada beberapa 3 tahun yang lalu yang masuk skripsi saya itu bisa dia untuk pendeteksi pakai deep learning ya, pendeteksi suhu ruangan, terus kita untuk controlling ruangan pakai suara itu menggunakan deep learning juga. Oke, tugas minggu depan saya chat di sini aja ya. Anda bisa pakai OpenCV ya. Ini tugas Anda minggu depan. Ada masuk? Apanya Pak? Masuk Pak. Masuk ya? Kok nggak ada ya? Chatnya Oke. nggak masuk. Masuk chat saya, Derwin? Nggak ada Pak. Yang baru saya ketik. Oh. Oke, saya chat aja di sini ya. Tugas minggu depan. Kasih sederhana ya. Bisa pakai Python saja dan OpenCV lainnya. Oh, pas kan deteksi suara. Ya, yang presentasi saya kasih plus 10 minggu depan. Oke, ini gampang sekali. Terus contoh sederhananya seperti apa yang tadi, yang punya Rizky, dan itu banyak sekali tutorialnya di YouTube, di Google ya. Anda bisa copy paste, terus Anda rubah dikit, bisa untuk deteksi wajah, suara, dan lainnya ya. Itu Anda present. Ada yang mau tanyakan? Tugas minggu depan? Silakan. Anda bisa pakai OpenCV ya, yang gampang, free. Itu tinggal rubah dikit saja. Oke. Contohnya tadi saya sudah lihatin videonya. Tinggal ngetik seperti itu ya. Itu contoh sederhananya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa proyeknya Anda kerjakan dan jaga kesehatan. Selamat malam.